Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah seperti sholat fardu yang baru saja kita laksanakan, yang mana sholat subuh ini pahala yang paling besar nanti di pembahasan bab sholat jamaah. Salah satu jamaah yang paling afdal setelah sholat Jumat adalah sholat jamaah subuh. Nanti kita bahas. Kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqratus Sadidah. Kalau kajian yang berurutan dengan bab, namun kajiannya sistematis. Jadi dia berurutan dari bab wudu, bab sholat, hal yang makruh, yang sunnah di dalam sholat. Ada lagi kalau kajian yang sekedar ceramah, tausiah, nasihat, itu sebagaimana dengan mau'izah atau ceramah atau nasihat. Kemarin kita sudah pembahasan tentang sunnah-sunnah, masailu fi baqiyatin nawafil, masalah-masalah yang terkait dengan sunnah-sunnah. Kemarin kita masih menjelaskan tentang terakhir tahiyatul masjid, termasuk salat sunnah yang ada sebab. Kapan tahiyatul masjid? Ketika masuk masjid sunnah. Jadi kalau dia duduk langsung hukumnya makruh. Makruh datang di masjid langsung duduk. Minimal untuk menggantikan kedudukan salat 2 rakaat, fayaqulu, maka diucapkan baqiyatus shalah, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali arba'an, untuk menggantikan kedudukan tahiyatul masjid. Bahkan makruh kalau kita orang sudah mau akrabul, dekat-dekat mau sholat fardu, kita sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Apanya gara-gara gitu orang terhalang untuk sholat fardu, menunggunya tambah jeda. Kemudian boleh juga kemarin kita bahas dia menggabung. Ketika dia belum tahiyatul masjid, imamnya sudah sholat fardu, boleh dia gabung usolli fardu subuhi, sengaja aku sholat fardu subuh makmuman dan sholat sunnah tahiyatul masjid, digabung dapat pahala. Sholat sunnah salah satunya sholat tarawih yang sudah kita laksanakan kemarin bulan Ramadan. Sholat tarawih ini yadkhulul waqtuha. Kapan sholat waktu tarawih masuk? Bi fi'li isah, telah mengerjakan sholat isah baru tarawih masuk. Yang kelirunya semangat tarawih, isahnya belum, biarlah kaki isahnya waktunya panjang, tidak sah, tarawihnya tidak sah, dianggap dengan sholat sunnah mutlak. Jadi tarawih itu kapan masuk waktu tarawih? Setelah dia mengerjakan sholat isya. Isya dulu, waktu isya masuk, sholat fardu, baru sholat tarawih. Nah, kalau keluarnya kapan? Bitulu'il fajr, sampai waktu subuh habis. Waktu subuh masuk. Setelah waktu subuh masuk, baru habis juga sholat tarawih. Jadi waktunya panjang, terbentang luas. Jadi kalau kita mau sholat tarawih jam 3 masih diperbolehkan, jam 4, jam 2, jam 1 masih diperbolehkan karena waktunya panjang. Sebagaimana waktu sholat isya itu panjangnya setelah masuk waktu azan subuh, waktu habis sholat isya. Begitu juga habisnya sholat tarawih. Wa akaluha, paling sedikitnya tarawih ini rakaataini, 2 rakaat. Jadi kalau memang ya sudah malas nih tarawih, usolli sunatan tarawih rakaat ini 2 rakaat, jangan tinggalkan.
Wa aksaruha, dan kebanyakannya umumnya isruna rakaatan, 20 rakaat. Mau 30 rakaat boleh, mau lebih dari itu diperbolehkan, bagus, karena kita untuk diminta untuk qiyamul, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Tapi jangan tinggalkan, minimal sedikitnya 2 rakaat. Wala budda an yusalima fiha min kulli rakaatain. Dan kalau mazhab Imam Syafi'i wajib 2 rakaat salam. Asna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tata cara sholat tarawih. Walaupun dia jadi musafir, seandainya dia jadi musafir nih, dari sini dia berangkat misalnya ke Padang, musafir ini kan diperbolehkan dia menjamak dan qasar. Kalau qasar menjadi dua-dua, kalau jamak menggabungkan waktu asar, misalnya jamak takdim, waktu asar ditarik di waktu zuhur, jadi 4 jamak. Kalau jamak qasar dua. Nah, seandainya dia jadi musafir, kemudian dia berangkat, sampailah dia di Padang. Kemudian waktu maghrib masuk, otomatis dia menarik waktu Isya di waktu maghrib, jamak takdim. Setelah dia mengerjakan Isya, boleh dia tarawih, walaupun waktu Isyanya belum masuk, karena satu dia musafir. Nah, ini diperbolehkan untuk orang dalam keadaan musafir. Kemudian arabiyu naflul mutlak, ada lagi namanya sholat sunnah nafil mutlak. Nafil mutlak ini la hasra lahu, tidak terbatas, kapanpun boleh, kecuali di 2 waktu, ba'da subuh dan ba'da asar. Yang waktu haram tidak diperbolehkan. Usolli sunnatan Allahu Akbar. Usolli sunnatan Allahu Akbar. Salat nafil mutlak. Cuman rugilah enak kita tambahkan usolli sunnatan hajjan wal istiqoroh wal taubat. Bahkan kita disunahkan salat istiqoroh itu fi kulli yawm, setiap hari. Karena kita itu dalam kehidupan ini selalu dihadapi beberapa pilihan. Kesini atau kesini, yang A atau yang B, yang C atau yang D. Nah, jadi kita salat Isra ini nanti atau salat duha boleh digabung dengan salat hajat. Sholli sunnatan Isra ma'al hajat lillahi ta'ala. Ya Allah, nanti kesana aku dihadapkan pilihan, ya Allah, pilihkanlah dengan pilihan yang menurut dirimu baik. Jangan pilihan dariku yang berdasarkan hawa nafsu. Karena pilihan kita ini belum tentu benar. Kadang kita memilih sesuatu berdasarkan ego dan hawa nafsu. Jadi minta sama Allah agar Allah itu memilihkan yang terbaik untuk kita. Nah, salat nafil mutlak ini tidak terbatas. Wa yajuzu qabla, dan boleh dia sebelum yankuso mengurang, au yazida menambah bisyarati tagayyur niyat qabla ziyadatil wa nuqsan. Misalnya dia mau salat usolli sunnatan mutlak 4 rakaatin. Allahu Akbar, sengaja ke salat sunnah mutlak 4 rakaat. Oke. Kemudian baru satu rakaat sebelum dia bangkit di rakaat kedua, boleh dia, kayaknya terlambat nih, nak begini, ada urusan. Ya Allah, aku berubah niat menjadikan sholatnya 2 rakaat. Diperbolehkan. Nah, nambah lagi siko, kemudian dia salah. Nah, boleh. Diperbolehkan. Merubah niat. Atau dia usolli sunnatan rakaatain, sengaja ke sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Baru 1 rakaat, tangguh nambah 4, boleh. Ya Allah, aku niat tadi berubah menjadi 4 dalam hati, diperbolehkan. Sudah. Pas 2 rakaat boleh dia pakai tahiyat awal, nambah lagi 2. Nah, jadi diperbolehkan menambah dan mengurangi rakaat sholat, dan dengan syarat kita merubah niat sebelum kita bangkit di rakaat yang kedua. Masih di dalam keadaan rakaat pertama, masih diperbolehkan kita merubah niat. Kemudian al-khamisu, yang kelima, qada'ul nafilah. Sunnah juga kita mengqada salat sunnah. Yusannu qada'ul nafilatil waqatihi la nafilah zatul sabab. Disunnahkan kita mengqada salat sunnah yang ada waktu.
Qobliyah, ba'diyah itu sholat sunnah yang diikat sama waktu. Boleh kita kodok. Bahkan hukumnya sunnah mengkodok sholat sunnah yang ada waktu. Contohnya, pas kita tadi masuk di Anur, kita sudah sholat. Otomatis si makmum belum sholat qobliyah subuh. Nah, habis subuh ini, apa kaget di waktu duha, sunnah dia kodok. Tapi dengan syarat, dia selalu mendawamkan sholat itu. Dia istiqomah nih sholat qobliyah subuh tidak pernah tinggal. Nah, ketika suatu hari ketinggalan, disunahkan dia mengkodok. Nah, disunahkan dia mengkodok. Karena sholat sunnah yang ada muwaqati, yang ada waktu. Adapun sholat sunnah yang tidak ada waktu, cuma ada sebab, tidak disunahkan qadha. Seperti sholat tahiyatul masjid nih, sudah keluar di rumah, tadi aku belum sholat sunnah tahiyatul masjid, qadha tidak boleh, karena sholatnya bukan diikat sama waktu, tapi diikat dengan sebab. Kapan sholat sunnah tahiyatul masjid? Sebabnya kapan? Disunahkan ketika masuk masjid, baru sunnah sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi sholat tahiyatul masjid ini termasuk sholat sunnah yang ada sebab, bukan ada waktu tapi ada sebab. Makanya diperbolehkan juga walaupun waktu haram. Ba'da asar itu kan tidak boleh sholat, tapi kalau kita masuk masjid tetap disunahkan sholat walaupun ba'da. Karena sholatnya bukan diikat dengan waktu tapi diikat dengan sebab. Seperti sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu, ini Bilal bin Rabah yang salah satu sahabat Nabi yang melakukannya. Ini termasuk sholat yang ada sebab. Kapan dia sunnah wudhu? Ketika dia habis berwudhu. Habis berwudhu nih, sunnah dia sholat usolli sunnatan wudhu lillahi ta'ala. Kalau sholat, itu kemarin kita bahas ada terbagi dua, ada sholat yang diikat sama waktu, ada yang diikat dengan sebab. Dan itu pun dibagi dua lagi. Ada sebabnya yang mutaqaddim, yang di awal, ada sebabnya mutaakhirin. Sebabnya terakhir. Jadi sunnah mengqadha salat sunnah yang ada waktu. Atau dia ingat taubat dia. Oh saya ini dulu 3 tahun yang lalu tidak pernah sholat Idul Fitri, tidak pernah sholat Idul Adha. Boleh dia qadha, qadha. Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini. Boleh dia qadha, sunnah dia mengqadha karena sholatnya ada waktu. Sholat tarawih sunnah juga, kelewatan dia sholat tarawih, jadi malam ketiduran. Nah, boleh dia qadha di waktu siang. Boleh dia qadha. Karena sholatnya ada waktu. Kemudian sholat sunnah yang keenam, sholatul lail, sholat malam. Maksudnya adalah at-tahajud, sholat tahajud. Wahwa, apa itu sholat tahajud? Wa sholatul ba'dal naum wa sholatul isya. Sholat yang dilakukan setelah tidur. Waktu isya dia tidur, habis isya nih, sudah sholat isya, kemudian dia tertidur. Walau sya'an qalilan, walaupun dia sesaat sebentar, dia bangun jam 9. Ketika dia sholat, namanya sholat tahajud. Jadi tahajud itu sholat yang dilakukan setelah ba'dan naum, ba'da tidur. Kalau dia tidak tidur, sholat bisa lagi, nama qiyamul lail, orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Kalau tahajud kemarin kita udah bahas, orang yang bangkit dalam keadaan berat tidur itu kan berat tuh bangunnya, itu namanya tahajud. Ini pahalanya besar. Jadi tahajud itu definisinya sholat yang dilakukan setelah tidur, setelah sholat isya, waktu isya. Afdalul waktu yang paling afdal itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Nisfaini, ada nisfu akhir, ada sepertiga malam, ada dekat-dekat subuh. Nah, kalau yang di hadis itu sepertiga malam. Jadi dibagi waktu malam itu masuk kapan, dari waktu maghrib sampai terbentang waktu subuh. Nah, dibagi dipecah 3. Nah, kalau sepertiganya jam berapa? Mungkin jam 2, jam 1. Kalau akhirnya berarti dekat-dekat subuh. Nah. Kemudian fadluhu, keutamaannya sebagaimana keutamaan sholat tahajud yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzi yasma'una 'alal ardi hauna wa idza khatabahum
jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba itu diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayangnya, yang mereka itu berjalan di atas bumi ini dengan hauna, dengan rendah hati, dengan tawadhu. Dalam hadis, man tawadhu, barang siapa yang rendah hati, rafa'allahu, Allah akan angkat derajat. Rendah hati ini yang merasa menganggap dirinya itu tidak mempunyai sesuatu. Kalau orang itu sombong, dia menganggap dirinya punya sesuatu, punya kelebihan, dan dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu namanya sombong. Ya. Allah merahmati hamba-hambanya yang berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan hatinya, rendah diri. Wa iza, apabila khatabahumul jahilu qalu salaman, apabila ada orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil berbicara dengannya, mereka membalas perkataan dengan baik. Allah merahmati hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu dan rendah hati. Jadi rendah hati ini wilayahnya di hati. Bukan di fisik. Berapa banyak orang itu kadang kayaknya sopan, tapi dalam hatinya masih mendingan aku. Membanggakan diri dalam hati ini termasuk ujub, dosa, termasuk dosa. Jadi rendah hati menganggap dirinya tidak mempunyai sesuatu, menganggap orang lain itu lebih baik daripada diri. Wah, dosa dia sedikit, masih banyak dosa aku. Itu termasuk orang yang rendah hati. Wallazi, dan orang-orang yang yabituna lirabbihim sujudan wa qiyaman. Dan mereka orang-orang yang ketika di malam hari mereka mengisi waktunya dengan ibadah kepada Tuhannya, dan mereka sujud kepada Allah wa qiyaman, dan mendirikan salat. Ini orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita sudah wafat, sudah meninggal, yang kita bawa itu ya salat subuh itu, salat qobliyah gitu, sedekah kita yang sedikit-sedikit itu, zikir gitu. Yang lainnya akan kita tinggalkan. Tinggal hisabnya we. Harta yang kita miliki itu akan dihisab. Al halal yuhasibu, al haramu azab. Yang halal akan dipertanyakan, dari mana dapatnya? Oh, kerja saya, ya Allah. Oh, halal. Kemana lari duitnya? Sudah ada engkau jalankan, tasarufkan kepada yang halal, yang benar-benar tidak melanggar syariat. Kalau yang haram itu sudah pasti diazab, yang halal akan dihisab. Nah, ketika kita wafat, ya salat subuh inilah yang kita bawa. Qobliyah subuh inilah, pahala ngaji kayak ini yang kita bawa. Pahala zikir gitu, pahala salawat kita yang kita bawa. Setidaknya nanti ada bekal gitu yang kita bawa. Kalau harta yang kita tinggalkan akan jadi perebutan ahli waris, berpindah kepada menjadi ahli waris. Kalau anak yang soleh, selalu mendoakan orang tua, harta orang tuanya berlebih ditasarufkan, dibelikannya semen dosa untuk ke pondok, ke masjid, jadi amal jariah. Kalau untuk dirinya lupa kepada orang tua, tidak pernah disedekahkan niat kepada orang tuanya. Bahkan orang guru kita juga sering terangkan, ya Allah, diniatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan setiap amal solehku ini pahalanya untuk kedua orang tua. Otomatis dapat setiap amal soleh itu, orang tua kita dapat pahala dan tidak mengurangi pahala kita. Jadi terniatkan, ya Allah, setiap perbuatan kebaikanku ini, Allah, pahalanya untuk kedua orang tua. Termasuk salah satu kata ulama, dalam hadis pun ada juga, salah satu penghambat rezeki seorang anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tua. Termasuk salah satu penghambat rezeki orang yang tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya, maupun sudah wafat maupun yang masih hidup. Iza mata ibnu Adam, kalau sudah meninggal manusia itu, maka terputus amal.
illa salasa, kecuali 3. Sadaqatu jariyah, yaitu wakafnya, ada ilmu yanfa'uhu bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh, yad'uhu, yang mendoakan kedua orang tua. Rabbana fir lana wa liwalidina, Rabbana fir lana wa liwalidayya. Kalau wali-walidayya orang dirinya, dan kepada Rabbi firli wa liwalidayya, dirinya dan kedua orang tuanya. Kalau Rabbana fir lana wa liwalidina, jama orang tuanya, orang tuanya sampai ke buyutnya, sampai ke atas, jama Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum, mereka tadi, dari orang tua, datuk itu, buyut itu sampai ke atas. Jadi jangan tinggalkan minimal habis sholat doa kedua orang tua. Itu bentuk berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua itu sudah meninggal, yang bisa menolongnya paling utama adalah anaknya. Mereka cuma berharap doa orang yang masih hidup, wabil khusus doa anaknya. Kalau orang tua itu susah di dunia, kita anaknya susah juga, banyak yang bantu dia, tetangganya, saudaranya, kerabatnya. Tapi kalau udah wafat, siapa yang mau menolong kecuali anak? Tetangga kita tidak mungkin pula anak baca Fatihah terus tunggu diundang Yasin baru baca, kadang baru datang. Ini mah ziarahi sunnah, ziarah kepada orang tua bila sudah yaumul Jumat. Ya kalau jauh ya sudah, kirimkan Fatihah, kirimkan surah Yasin, atau sedekahkan, niatkan pahala untuk kedua orang tua. Wa qala aidan, dan Allah katakan juga, aman huwa qanitun aana laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirat. Apakah ada orang-orang yang mereka itu beribadah pada malam hari, yang mereka itu melawan kantuknya, melawan rasa lelahnya, melawan rasa capek, yang bangun di tengah malam untuk ibadah. Ini Allah pertanyakan, apakah ada orang-orang hamba-hambaku yang bangun tengah malam untuk ibadah? Cuman kalau kita memang bangun tengah malam, cuman bangun kadang ke WC. Ini keliru. Kalau bisa ya bangun, buang air kecil, ya sambilan wudhu salat usolli sunat tahajud, atau usolli sunat tahajud, taubat. Jangan tinggalkan tahajud. Ada tak kata Allah orang-orang yang bangkit tengah malam, yang mereka itu sujud, berdiri, yang mereka itu yahzarul akhirat, yang mereka itu memikirkan akhirat, dan mereka itu takut azabnya Allah. Kadang kita nih kalau hati udah keras, mendengar-dengar siksaan, mendengar-dengar neraka itu biasa baik. Tidak ada bekas di dalam hati. Itu salah satu yang mutul kalau hati udah mati. Melihat kuburan ya biasa baik. Kalau orang yang hatinya lembut ketika melihat lewat kuburan atau melihat pemakaman atau mengantarkan jenazah, mereka mengambil ibrah pelajaran, ya Rob, inilah nanti rumahku yang sesaat, yang paling nyata, 2x1, panjang 2 meter, lebar 1 meter. Itulah rumah kita yang paling hakiki, yang kita akan tinggalkan paling lama. Nah, mereka takut azab, mereka bangun di tengah malam. Wa yarju, dan mereka berharap rahmatnya Allah Rabbihi, ya Tuhan. Jadi orang-orang yang bangkit tahajud tengah malam termasuk mereka yang ada harapan kepada rahmatnya Allah. Kul, katakanlah, hal yastawi lazina ya'lamuna wa lazina ya'lamuna. Kata Allah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Artinya orang-orang berilmu sama orang tidak berilmu itu beda. Innama yatazakkarul ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang cerdas lah, orang-orang yang pintar lah, yang mereka itu mengambil ibrah pelajaran. Oh, nanti kalau kayak gini akibatnya. Oh, kalau meninggalkan sholat itu dosanya begitu besar. Oh, kalau kayak gini dosanya begitu besar. Nah, mereka takut. Orang-orang cerdas dia akan mengambil satu pelajaran daripada ayat-ayat Allah, ancaman ayat Allah, itu takut mereka. Nah, ketika sudah rasa takut itu datang di dalam hati mereka, timbul semangat ibadah, timbul sifat
hamba itu timbul dalam hati. Mau tidak mau dia bangun subuh-subuh berat dikit, capek dikit, dia hadapi untuk ibadah, berjalan ke masjid. Bersyukurlah kita, alhamdulillah Allah berikan taufik. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik ini sampai akhir hayat kita istiqomah ibadah kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis kami katakan juga keutamaan sholat tahajud ini afdhalus sholati. Sholat yang paling afdal ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. Sholat yang paling afdal adalah sholat lail, sholat malam, itu sholat tahajud. Bahkan Nabi memerintahkan alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian itu bangkit di tengah malam sholat tahajud. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat tahajud itu dabus sholihin. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dulu kebiasaannya bangun malam. Minimal paling sedikitnya 2 rakaat. Usolli sunatan tahajud. Usolli sunatan taubah. Usolli sunatan istiqoroh. Kebiasaan orang-orang soleh itu adalah sholat malam. Qablakum, sebelum kalian. Wa maqrabatun ila rabbukum, ila rabbakum, dan sholat tahajud ini adalah salah satu wasilah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Wa maqfaratun, dan penghapuskan lisai'ah, kesalahan-kesalahan. Ketika orang itu sholat tahajud termasuk menghapus daripada dosa-dosa dia yang di pagi hari dia lakukan. Bayangkan dosa kita terlalu banyak, keluar rumah itu dosa lisan, dosa penglihatan, dosa pendengaran, gitu. Belum lagi dosa di dalam hati. Dosa dalam hati ini kadang kita merendahkan orang lain dalam hati kita. Paranian orang tuh. Wah, orang tuh kayak gini. Dosa lah dosa. Dosa di dalam hati. Itu udah nampak dirinya yang tahu sama Allah. Kalau dia tidak ngaji tasawuf, merendah orang terus, merasa dirinya lebih baik terus. Belum lagi dosa lisan, kadang lisan ini tanpa sadar menyakiti orang lain dengan kasar atau berdosa. Belum lagi dosa mata yang memandang yang bukan mahram, kadang aurat pun dipandang, na'udzubillah. Kemudian ada lagi wamat radatun lil da'i, dan sholat tahajud itu bisa menyehatkan badan, anir jasadi, jasad sehat. Jadi orang-orang yang sering tahajud itu sehat badannya. Obat yang paling mujarab adalah bangun di tengah malam, sholat 2 rakaat. Sehat dan awet muda. Ini orang-orang terdahulu. Jadi jangan tinggalkan sholat tahajud. Yuk minimal baru-baru yuk kalau kita berat sholat 2 rakaat. Kemudian ada lagi disunahkan qiyamul lail, ketika orang itu mau sholat malam, ketika bangun diri disunahkan yamsahu wajhahu iza istaghaza. Ketika dia bangun dari bangun malam sebelum tahajud, dari tempat tidur dia bangun, yanzuru ila sama, memandang ke langit atas, kemudian dia membaca ayat Al-Imran yang terakhirnya, baru dia sholat tahajud 2 rakaat. Ayatnya itu inna fil khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari ila akhir, sampai akhir. Dari situ sampai akhir surah Al-Imran. Sunnah dia baca itu sambil memandang langit, baru dia ambil wudu sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian makruhatun qiyamul lail, ada kalanya sholat tahajud itu makruh. Kapan makruh? Ketika dia mengkhususkan seperti Lailatul Jumat bi qiyami. Aku sholat tahajud malam Jumat be. Mengkhususkan. Hukumnya makruh. Nah, kalau dia sama tahajud jangan dikhususkan. Hari ini boleh, hari ini boleh, tapi jangan dibuat khusus, hukumnya makruh.